Halmahera Timure, negeri yang torang cintai. Sekarang so jadi kabupaten, patutlah torang bersyukur. Jauh terima kasih banyak. Sekarang tong pe kampung so jadi maju. Komandan Apel memasuki lapangan apel. Dari timur Halmahera kami bangkit untuk berbakti. Segala rintangan, segala cobaan kami lalui, untukmu Halmahera, kami berjuang demi anak cucu. Bangkitlah, bangkit, Halmahera, percayaku menanti Ketupat Kirahan 2021 siap dimulai. Lanjutkan. Apor apel dalam pasukan dalam rangka operasi cepat 2021 Polres Halmahera Timur. Ya, silakan laksanakan. Asili dan maba, mari bersatu kita bangun Halmahera Timur. Untukmu Halmahera Timur kami berjuang demi anak cucu. Cahaya yang menanti di sini. Balik kanan. Maju. Asili dan maba, Mari bersatu Kita bangun Halmahera Timur. Saya mengatakan anak Kepala Kepolisian Negara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, amanat Apel gelar pasukan operasi ketupat 2021 tanggal 5 Mei 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
yang saya hormati Gubernur, Pangdam, Kapolda beserta seluruh jajaran, dan Rem, para undangan, dan peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, atas nama pimpinan Polri, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta apel dan hadirin sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2021 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran Polri, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga kesatuan kewilayahan. Menginjak tahun 2021, kita telah dihadapkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia, baik dari permasalahan penanganan COVID-19, pengamanan tahapan pilkada tahun 2020 yang masih menyisakan beberapa agenda, maupun aksi kriminalitas, aksi terorisme, hingga bencana alam. Syukur alhamdulillah, penanganan terhadap permasalahan tersebut dapat berjalan dengan baik meskipun belum dapat dikatakan sempurna. Hal ini berkat kerjasama seluruh masyarakat Indonesia dan sinergitas kementerian lembaga terkait. Pada hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan di masa pandemik COVID-19 sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi, baik pada aspek personil maupun sarana prasarana serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda, dan mitra Kamtibmas lainnya. Mengingat masih dalam situasi pandemi COVID-19, keterlibatan pasukan dalam apel kali ini memang sengaja tidak terlalu besar, namun diharapkan sudah mewakili semua unsur yang terlibat dalam operasi sehingga kita dapat menilai kesiapsiagaannya. Rencana Operasi Ketupat 2021 dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi yang disusun oleh Mabes Polri dan ditindaklanjuti seluruh jajaran telah dipersiapkan, baik dari perkiraan ancaman, cara bertindak, dan penggelaran personil, sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaannya untuk memberikan jaminan keamanan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sehingga dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dengan aman, nyaman, tertib dan lancar di tengah suasana pandemi COVID-19 yang masih melanda, dibuat oleh masing-masing kementerian dan lembaga terkait maupun oleh jajaran kepolisian. Tahun 2021, pemerintah memutuskan melarang kegiatan mudik bagi seluruh masyarakat pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Ini adalah tahun kedua di mana pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melarang warga masyarakat melakukan perjalanan mudik pada libur Hari Raya Idul Fitri. Karena situasi pandemi COVID-19, kita menyadari bahwa larangan pemerintah ini tidak serta-merta dipatuhi masyarakat, sehingga potensi pergerakan orang untuk melakukan perjalanan mudik masih cukup tinggi. Hasil survei Kementerian Perhubungan terhadap masyarakat, apabila pemerintah tidak melarang mudik, maka akan terjadi
pergerakan orang melakukan perjalanan mudik sebesar 81 juta orang. Namun apabila pemerintah melarang mudik, masih akan terjadi pergerakan orang melakukan perjalanan mudik sebesar 27,6 juta orang atau 11%. Pengalaman tahun lalu, berbagai modus dilakukan masyarakat untuk mengelabui petugas agar dapat lolos sampai di tempat tujuan mudik. Hal ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita, dan lebih utama lagi, begitu tinggi niat serta gigihnya masyarakat agar dapat melakukan perjalanan mudik, sehingga perlu diantisipasi dan kesiapan petugas. Saat ini pemerintah masih terus berjuang menekan laju perkembangan COVID-19 dengan berbagai kebijakan, antara lain pendisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan melalui 3M, kegiatan vaksinasi, dan terakhir PPKM Mikro yang dinilai cukup efektif. Kita harus bahu-membahu bersinergi dengan instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan laju perkembangan COVID-19. Penurunan transmisi penyebaran COVID-19 akhir-akhir ini jangan menjadikan kita lengah, sehingga kita mengabaikan protokol kesehatan. Kegiatan keagamaan, utamanya pada hari Ramadan, dan Idul Fitri 1442 Hijriah, harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sesuai surat edaran Menteri Agama. Kejadian di negara India terkait ritual keagamaan umat Hindu, Kumbh Mela, yakni mandi bersama di Sungai Gangga tanpa menerapkan protokol kesehatan yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang tertular dan dinyatakan positif COVID-19, harus menjadikan pengalaman serta cermin bagi kita agar tidak lengah. Operasi Ketupat 2021 akan dilaksanakan selama 12 hari mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan mengedepankan kegiatan pencegahan, didukung deteksi dini dan penegakan hukum dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman. Dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 akan melibatkan 90.592 personil Polri, 11.533 personil TNI, serta 52.880 personil instansi terkait lainnya yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, Jasara Harja, dan lain-lain. Personil tersebut akan ditempatkan pada 333 pos penyekatan untuk mengantisipasi terhadap warga masyarakat yang masih nekat akan melaksanakan perjalanan mudik. 1.536 pos pengamanan untuk melaksanakan pengamanan terkait gangguan Kamtibmas dan Kamsel Tipcar Lantas, dan 596 pos pelayanan dan 180 pos terpadu untuk melaksanakan pengamanan di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, tempat wisata, dan lain-lain. Hadirin peserta apel
gelar pasukan yang saya hormati, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat atensi kita bersama pada saat digelar Operasi Ketupat 2021 ini, khususnya terkait warga masyarakat yang telah mudik mendahului dan pelaksanaan vaksinasi yang harus tetap berjalan. Substansi dari kebijakan pelarangan mudik oleh pemerintah adalah mencegah terjadinya penyebaran COVID-19, di mana setiap pelaksanaan libur panjang selalu terjadi peningkatan penyebaran COVID-19 yang cukup signifikan. Kenyataan bahwa masyarakat telah melaksanakan mudik sebelum tanggal pelarangan. Harus dilakukan langkah-langkah konkret di setiap wilayah tujuan mudik, misalnya dengan penerapan isolasi dalam jangka waktu tertentu dengan pengawasan. Di sisi lain, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 harus tetap berjalan dan diamankan. Pro dan kontra terhadap pelaksanaan vaksinasi pada saat puasa harus kita sikapi sesuai fatwa MUI bahwa vaksin tidak membatalkan puasa. Peningkatan aktivitas masyarakat pada bulan Ramadan menjelang, pada saat dan sesudah Idul Fitri tentu saja sangat berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, gangguan Kamsel Tipcar Lantas, dan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Guna mengantisipasi hal tersebut, Polri menggelar pelaksanaan operasi terpusat Ketupat 2021 dalam upaya mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif selama Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi di masa pandemi COVID-19. Hadirin dan peserta apel gelar pasukan yang saya hormati, berdasarkan mapping kerawanan yang telah dilakukan, ada beberapa prediksi gangguan Kamtibmas yang harus kita antisipasi, antara lain terorisme dan radikalisme, ancaman sabotase, penyalahgunaan narkoba, pesta miras, aksi pengerusakan fasilitas umum, aksi kriminalitas seperti curanmor, tawuran antar kelompok pemuda atau antar kampung, balap liar, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, maupun ancaman bencana alam seperti banjir dan longsor sebagai dampak dari musim penghujan. Untuk itu, saya harapkan seluruh Kasatwil mampu menentukan langkah antisipasi yang proaktif dan aplikatif, serta cara bertindak yang tepat, efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai potensi gangguan yang ada sesuai dengan karakteristik kerawanan pada masing-masing daerah. Hadirin dan peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan, untuk menghadapi tugas mulia dalam rangka pengamanan Idul Fitri tahun 2021, maka pada kesempatan apel gelar pasukan operasi terpusat Ketupat 2021 ini, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan sebagai berikut. 1. Siapkan mental dan fisik saudara yang dilandasi oleh komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hindari sikap dan tindakan-tindakan tidak simpatik dan arogan dan tidak mencerminkan karakter jati diri sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. 2. Lakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan peran fungsi intelijen dan Babin Kamtibmas untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin setiap permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. 3. Tingkatkan kepekaan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror
dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah di seluruh wilayah, khususnya daerah yang memiliki kerawanan serta berpotensi menjadi target para pelaku. Utamakan keselamatan anggota yang bertugas di lapangan dengan mencermati perkembangan situasi saat ini, lengkapi sarpras dan perlengkapan perorangan yang memadai, aman, serta lakukan penugasan anggota dengan body system. 6. Waspadai maraknya aksi tawuran antar warga, sweeping atau razia tempat hiburan oleh kelompok masyarakat, serta berbagai bentuk gangguan Kamtibmas lainnya yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas pada Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi. Pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok dan pengendalian harga. 13. Laksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, serta bertindaklah secara tegas namun humanis terhadap setiap pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas maupun Kamseltipcar lantas. Demikian amanat saya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sekalian dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pada kesempatan yang baik ini pula, kepada umat Islam, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi. Selamat bertugas dan semoga sukses. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 5 Mei 2021. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Jenderal Polisi. Sukan siapa? Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 di wilayah Kabupaten Halmahera Timur. Ya Allah yang Maha Pemberi Rahmat, anugerahkanlah kepada kami semua kesehatan, kekuatan dan kemampuan agar kami bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau amanatkan kepada kami sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat dengan baik dan benar. Ya Allah yang Maha Mengetahui, kami sadar akan kelemahan dan dosa kami. Untuk itu ya Allah, tuntunlah kami dalam setiap langkah dan usaha kami dalam melaksanakan tugas yang mulia ini. Ya Allah ya Karim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami, dan berikanlah petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Apel kepada pimpinan Apel.
apel telah dilaksanakan laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Timur Halmahera untuk pertiwi. Segala rintangan, segala cobaan kami lalui. Untukmu Halmahera Timur, kami berjuang demi anak cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Kabupaten Halmahera Timur, yang kami hormati Ketua DPR Kabupaten Halmahera Timur, yang kami hormati Kepala Kepolisian Resort Halmahera Timur, yang kami hormati Danramil 150504 Maba, yang kami hormati Ketua KWHT dan seluruh tamu undangan yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pemusnahan barang bukti minuman keras hasil operasi kepolisian tahun 2021 Polres Halmahera Timur dan Polsek Jajaran. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu laporan dari Kasat Tahkim Polres Halmahera Timur. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Pada hari ini tanggal 6 Mei tahun 2021, saya Junaidi Sawal, Sarjana Hukum, Inspektur Polisi 1 NRP 80020103, jabatan Kasat Tahti pada kantor Polres Halmahera Timur, berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti tanggal 5 Mei tahun 2021 tentang pemusnahan barang bukti hasil operasi kepolisian dan kegiatan rutin yang ditingkatkan tahun 2021 Polres Halmahera Timur. Adapun barang yang akan dilakukan pemusnahan berupa minuman keras sebanyak 625 liter, berupa 230 kantong plastik cap tikus, 225 liter atau 9 galon cap tikus ukuran 25 liter, 200 liter atau 8 galon saguer ukuran 25 liter. Sebelum dimusnahkan benda sitaan atau barang bukti tersebut, terlebih dahulu dilakukan pengecekan tentang keasliannya, nama, jumlah, dan berat masing-masing. Pelaksanaan pengecekan kembali dan pemusnahan benda sitaan barang bukti tersebut disaksikan oleh Pejabat Polri Forkompinda Kabupaten Halmahera Timur. Adapun uraian singkat jalannya pemusnahan barang sitaan tersebut sebagai berikut. Pada hari ini Kamis tanggal 6 Mei tahun 2021 pukul 09.35 waktu Indonesia Timur telah dilakukan pemusnahan barang bukti minuman keras hasil operasi kepolisian dan kegiatan rutin yang ditingkatkan tahun 2021 Polres Halmahera Timur dan Polsek Jajaran serta dilaksanakan oleh pejabat terkait. Demikian laporan pemusnahan benda sitaan
barang bukti yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditantangani di Buli pada tanggal 6 Mei tahun 2021. Yang melakukan pemusnahan benda sitaan atau barang bukti pejabat sementara Kasat Tahti Polres Halmahera Timur Junaidi Sawal, Sarjana Hukum. Hasil kegiatan operasi pekat atau yang kita kenal dengan penyakit masyarakat, juga hasil kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan. Ada beberapa kegiatan operasi yang kemarin kita laksanakan sebelum kegiatan operasi ketupat ini. Ada operasi keselamatan. Meskipun sasarannya adalah bagaimana keselamatan berlalu lintas, tetapi ada kegiatan rutin yang ditingkatkan. Salah satunya adalah terkait dengan minuman keras. Tentunya kita ketahui bersama bahwa dampak dari penyalahgunaan minuman keras ini dampaknya sangat berbahaya. Seseorang dalam kondisi normal pada saat menggunakan kendaraan bermotor dia bisa kontrol, tapi pada saat mengkonsumsi minuman keras itu bisa akan sangat membahayakan. Tidak hanya membahayakan bagi dirinya sendiri, tetapi juga membahayakan masyarakat yang lainnya. Nah, pada kesempatan ini, pagi ini kita bersama-sama akan melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti miras. Di sini ada beberapa jenis miras, rata-rata didominasi oleh miras jenis apa ini? Kalau orang sini bilangnya cap tikus. Kalau orang Jogja kata Pak Bupati bilangnya mouse label. Ini adalah hasil fermentasi dari tanaman jenis no ya Pak Bupati ya? No. Padahal kalau difungsikan dengan baik, ini bisa menghasilkan gula merah. Tetapi sebagian masyarakat kita masih ada yang memberdayakan hasil tanaman ini ya dalam bentuk minuman keras. Saya tidak tahu alasannya kenapa, mungkin lebih cepat dapat uang mungkin kalau dijual. Tetapi kalau dari dampaknya ini sangat membahayakan. Selanjutnya nanti juga ada sambutan dari Bapak Bupati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Bupati dan segala tamu undangan hadir. Ada 2 agenda pagi ini dari upacara gelar pasukan dan pemusnahan barang bukti. Tentunya harapan kami semua, segala masyarakat juga lebih sadar bahwa penyalahgunaan miras ini menjadi komitmen bersama bagaimana kita bisa mencegah baik diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Itu saja sambutan dari saya. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Bupati Kabupaten Halmahera Timur yang terhormat Bapak Bupati Halmahera Timur, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pak Kapolres yang saya hormati, Pak Waka yang saya hormati beserta seluruh jajaran Polres Halmahera Timur, dan Ramil Maba serta jajaran yang saya hormati. Dari miras itu, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur pertama memberi apresiasi dan penghargaan kepada teman-teman Polres, jajaran Polres Halmahera Timur dan seluruh aparat keamanan TNI atas kerja kerasnya sehingga hari ini kita bisa saksikan temuan barang bukti berupa minuman keras. Laporan yang saya dengar kurang lebih 600 sekian liter. Ini setengah ton. Setengah ton ini kalau kita konversikan dengan minyak tanah atau bensin, ini kita bisa pergi petani pergi pulang. Atau kalau ditampung dalam satu wadah kemudian disiram di satu orang bisa nismaput. Betapa banyaknya guna minuman keras ini. Karena itu saya menganggap bahwa
Halmahera Timur memiliki potensi yang sangat besar terhadap peredaran, dan bisa saja mungkin Halmahera Timur jadi tempat produksi dari minuman keras ini. Karena itu saya berharap kepada kita sekalian, kepada pemerintah daerah, kepada teman-teman TNI Polri, mari kita saling bersinergi untuk membangun kebersamaan dalam rangka kita menanggulangi dan memberantas pekat ini, terutama untuk minuman keras. Seiring dengan akan kita menghadapi Hari Raya Idul Fitri, saya berharap sekali lagi mari kita tingkatkan, terutama teman-teman di jajaran Polres Halmahera Timur, saya berharap tingkatkan operasi sehingga sampai dengan Hari Raya Idul Fitri apa yang ada di depan kita, mudah-mudahan ini sudah yang ditemukan, tidak ada yang disembunyikan untuk diedarkan lagi, sehingga kemurnian pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri itu tidak diracuni oleh kegiatan terutama untuk konsumsi minuman keras. Mungkin ini substansi dari pemberantasan pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi Pak Kapolres beserta jajaran, juga Pak Dan Ramil. Yang kedua, saya mohon kalau memang di Haltim ini bisa ditemukan yang memproduksi minuman keras, saya kira mari kita tingkatkan pembinaan kita. Saya yakin bahwa jajaran Polres atau polisi ini ada tersebar di seluruh desa dan dusun. Kalau itu bisa diaktifkan, kemudian ada pembinaan teman-teman Babin Kamtibmas maupun Babinsa ini melakukan pendekatan dan pembinaan kepada masyarakat, saya kira kegiatan masyarakat lebih kepada hal-hal yang produktif. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih banyak teman-teman media pers yang sudah meliput jalannya kegiatan baik gelar apel pasukan tadi maupun mudah-mudahan dalam pemberantasan dan pemusnahan barang bukti minuman keras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selanjutnya penandatangan oleh Kapolres Halmahera Timur. Selanjutnya penandatanganan oleh Dan Ramil 150504 Abang. Yang terakhir penandatanganan oleh Ketua KWHT. Untukmu Halmahera Timur, kami berjuang demi anak cucu. Acara selanjutnya pemusnahan barang bukti miras secara simbolis oleh Bapak Bupati Kabupaten Halmahera Timur. Boleh, 1, 2, 3. Biasa Pak Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada seluruh anggota Polres maupun Polsek yang belum divaksin agar segera ulangi, bagi personil yang belum divaksin agar segera menuju Aromanya